Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Salam damai dalam Kristus. Hari ini Jumat 12 November 2021. Pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dalam Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami mohon, terangilah akal budi dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, agar kami dapat memahami sabda-Mu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikianlah juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan hari ini kita kembali diingatkan tentang 3 tokoh dalam kitab Perjanjian Lama. Dimulai dari peringatan Nabi Nuh. Sementara Nabi Nuh
dan keluarganya mempersiapkan apa yang perlu, seperti yang difirmankan Allah, orang-orang pada umumnya justru menertawakan mereka. Mereka makan dan minum, dan berbuat sekehendak hati, tanpa peduli akan tanda dan peringatan. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Sementara Nuh dan keluarganya selamat karena mengerti tanda dan peringatan Allah. Kisah Sodom dan Gomora juga demikian. Karena dosa mereka, kota itu dibinasakan oleh Allah. Peringatan Allah melalui Lot tidak mereka hiraukan. Mereka tetap pada pola hidup yang tidak membawa keselamatan. Mereka hanya peduli pada diri sendiri, tidak memberi ruang akan kehadiran Allah yang menyapa. Dalam kisah tersebut, kita dapat melihat bahwa Allah senantiasa memberikan peringatan kepada kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita juga diingatkan akan kesalahan yang mendatangkan malapetaka bagi istri Lot yang lebih menyayangi masyarakat yang duniawi daripada yang surgawi. Ia berpaling karena hatinya masih ada di Sodom. Saudara-saudari yang terkasih, lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau mendengarkan Allah, atau justru kita semakin tenggelam dalam hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Allah? Pernyataan Yesus mengenai kedatangan Anak Manusia menunjukkan dua peristiwa. Tahap pertama dari kedatangannya kembali pada saat yang tidak kita ketahui dan tidak diduga. Hari ini, Yesus mengingatkan kepada para murid tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Saat itu tidak ada orang yang tahu kapan dan di mana dan bagaimana. Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Yesus mengajak para murid untuk senantiasa mempunyai hati yang terjaga, selalu waspada dan siap sedia, menjadi satu-satunya jalan dalam menantikan kedatangan Anak Manusia yang tidak seorang pun tahu kapan saat dan waktunya tiba. Begitu juga dengan kita juga tidak tahu kapan saatnya tiba. Jadi, bersiap-siap dan berjaga-jagalah bila saatnya tiba, dengan senantiasa bertobat dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak berpaling ke belakang untuk berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon berkat dari Allah agar kita senantiasa dimampukan untuk senantiasa mengikuti kehendak Allah. Allah yang berbelas kasih, kami mohon kepadamu, mampukanlah kami untuk dengan setia menjalankan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Hindarkanlah kami dari godaan-godaan hal-hal duniawi yang membuat kami jatuh ke dalam dosa, agar pada saatnya nanti Engkau datang dalam kemuliaan dan kuasa, kami Engkau perkenankan turut serta dalam kebahagiaan surgawi. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.